Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk memberikan motivasi tentang fungsi sekolah. Saya berpendapat bahwa sekolah itu berfungsi sebagai penyedia program. Jadi, seseorang itu bisa berilmu kalau ada yang memaksa. Sebagai contoh, 10 tahun yang lalu, saya ingin belajar tahsin. Saya berpendapat, wah video tahsin itu banyak di YouTube. Pokoknya saya kumpulin semua tuh video. Ada Bayinah Institute dan lain sebagainya. Tetapi selama 10 tahun, ada dampaknya tidak? Tidak, karena saya tidak pernah membuka-buka video dan tidak ada yang memaksa saya untuk membuka itu. 2 tahun yang lalu, saya ikutlah sekolah tahsin di Jakarta. Kemudian di situ ada gurunya, kemudian ada PR-nya, ada ujiannya, ada yang memaksa saya untuk membuka video. Jadi kita perlu nih lembaga yang memaksa itu. Nah, selama 2 tahun inilah barulah terasa, oh ternyata cara baca saya salah. Jadi selama 10 tahun kemarin itu saya hanya sebagai pengumpul video. Karena tidak ada yang memaksa saya untuk membuka video, mencatat, memahami, menghafal. Jadi perlu lembaga yang memaksa kita untuk melakukan itu. Jadi yang sekolah jual itu adalah program, bukan ijazah. Contoh lain, dulu saya pengen sekali menguruskan badan begitu. Kemudian di YouTube itu kan banyak ya video senam dan lain sebagainya. Alah, nggak usah ikut program, ikut aja di YouTube. Alat-alat gimana? Beli alatnya. Akhirnya saya hanya menjadi pengumpul alat dan pengumpul video. Tidak pernah melakukan. Ada perubahan tidak? Tidak. Sampai akhirnya pada suatu saat saya ikut program di fitness center begitu. Bayar. Sebulan itu 400 Hong Kong dolar. Ada instrukturnya, ada programnya, ada jadwalnya. Ada tugas-tugas yang harus diselesaikan. Mau nggak mau saya ikut. Kenapa? Karena saya sudah membayar. Sayang kalau saya tidak pakai. Ya, sehingga saya termotivasi untuk ikut karena untuk itu. Dan di situ ada programnya. Apakah ada hasilnya? Ada. Karena kita ada yang memaksa, entah yang memaksa itu lembaganya atau karena kita merasa sayang, kita telah membayar. Karena itu yang kita beli. Yang kita beli adalah programnya. Program apa? Untuk memindahkan ilmu pengetahuan ke dalam kepala kita. Sehingga kita menjadi lebih pintar, ilmunya lebih banyak, kompetensi kita meningkat, dan kita mampu bersaing dengan yang lain. Yang kedua, ada yang berpendapat, saya sekolah ingin mendapatkan ijazah. Ijazah saja cukup? Tidak. Contoh ya, ada seleksi penerimaan mahasiswa baru masuk ke perguruan tinggi negeri yang daftar 1000. Apakah 1000-1000-nya punya ijazah? Ya, 1000-1000-nya itu punya ijazah. Semuanya logonya sama, Garuda Pancasila dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Sama. Ada yang ijazahnya itu, ada yang SPP-nya 2,5 juta per bulan, ada yang SPP-nya 1 juta, ada yang free karena ikut sekolah negeri. Sama ijazahnya, 1000 orang itu. Lalu, apakah 1000-1000-nya keterima? Tidak. SPMB kalau nggak salah hanya 10% sampai 14%. Kalau DKI sekitar 10%. Jadi kalau yang mendaftar 1000, yang keterima paling 100. Nah, gimana caranya supaya jadi 100? Bukan ijazah yang membuat dia terpilih dari 1000 yang 100. Bukan ijazah. Tetapi proses selama bertahun-tahun, proses belajar, mengerjakan PR dengan sungguh-sungguh, dan proses mengikuti ujian dengan sungguh-sungguh, baru bisa dapat yang 100. Bukan ijazah. Ijazah hanya pintu masuk. Oh, bisa dapat formulir ikut tes. Tes 1, tes 2, tes 3, tes 4. Lolos. Yang lolos adalah orang yang belajarnya sungguh-sungguh. Kenapa? Ada nih yang nilainya 80. Ternyata ada yang 81. Dia masuk. Lewat. Ada yang 82. Oh, lewat. Ada yang 83. Oh, ini lewat. Ada yang 93. Oh, saya sudah bangga. Saya dapat nilai 93 nih. Ternyata ada yang 98. Oke, 93 lewat. Berarti
Yang membuat kita terpilih adalah prosesnya. Jadi yang Anda bayar dari sekolah itu adalah proses, bukan ijazah. Kenapa? Sekolah ada yang SPP-nya 2,5 juta sama, ijazahnya sama dari Kementerian Pendidikan. Sekolah ada yang membayar SPP-nya 1 juta sama, ada yang tidak membayar sama. Semuanya sama. Jangan-jangan karena memang ini bukan program pemerintah. Setahu saya pemerintah memberikan ijazah itu free. Setahu saya. Jadi yang Anda keluarkan SPP itu bukan untuk ijazah sebenarnya, tetapi untuk program. Program apa? Program yang dimiliki sekolah untuk memindahkan isi ilmu ini ke dalam kepala Anda, ke dalam sikap, perilaku, sehingga kita menjadi kompeten dan mampu bersaing dengan yang lain. Jadi, kalau sekolah meminta kita untuk mendengarkan guru, mencatat, kemudian mengerjakan PR, ikut ujian, lakukan. Sayang, karena itulah Anda mengeluarkan value itu untuk itu, bukan untuk ijazah. Ya, sayang kalau Anda tidak manfaatkan. Jadi semakin banyak tuh sekolah ngasih tugas, semakin banyak ilmu yang kita dapat. Semakin banyak keuntungan yang kita dapat. Semakin sering Anda mengulang ujian, ya ujian pertama nih nilainya 3, ulang. 4, ulang lagi. 5, ulang lagi. 6. Semakin sering, semakin banyak ilmu kita. Semakin kompeten dan semakin siap bersaing dengan yang lain. Saya banyak siswa yang mengatakan, Pak, saya ingin kerja di Jepang. Oke, bisa nggak saya dapat ijazah SMA? Tidak bisa, harus sekolah dulu. Karena dapat ijazah saja belum tentu. Iya, ke Jepang, yang dites 400, yang keterima 10. Gimana caranya supaya jadi yang 10? Oh, yang 10 itu orang yang rajin selama bertahun-tahun untuk belajar. Jadi kalau di Indonesia, SD atau paket A itu 6 tahun. Di Indonesia paket B, SMP itu 3 tahun. Di Indonesia paket C itu SMA 3 tahun. Kan namanya juga kesetaraan. Berarti disetarakan dengan pendidikan formal yang di sekolah. Kita harus bisa bersaing. Nah, orang yang menjalani proses berbulan-bulan, bertahun-tahun, dialah yang akan menang, menjadi juara, sehingga dia mengalahkan yang lain. Contoh konkret, saya kagum dengan banyak pekerja migran Indonesia yang bisa bahasa Kanton. Selama 10 tahun saya di Hong Kong, saya nggak bisa bahasa Kanton. Saya suka kagum. Apa bedanya? Saya sama mereka sama saja. Sama-sama 10 tahun, bahkan ada yang sudah 20 tahun. Bedanya adalah, siswa saya itu pernah ikut PJTKI 6 bulan, dilatih, dan dipaksa untuk bisa bahasa Kanton. Sementara saya, tidak ada yang memaksa, tidak ada lembaga yang memaksa atau pihak yang memaksa. Jadi nggak bisa gitu. Nah, apa bedanya ya siswa saya? Kenapa? Karena dia ikut sekolah, ikut program yang 6 bulan itu mau nggak mau dia bisa berbahasa Kanton. Dan itu kan apa ya? Setiap sekolah kan punya rahasia. Bagaimana cara memindahkan ini ke dalam kepala siswanya? Rahasia itulah yang kita hargai nilainya. Bukan ijazah. Ijazah hanya pintu masuk. Ada siswa yang mengeluh, Pak, PR-nya kebanyakan. Kenapa? Ya itu sayang dong. Anda harus sudah mengeluarkan mahal-mahal, nikmati itu. Nikmati itu, nikmati ujian, nikmati ngerjain PR. Kenapa? Gini, pada saat kita dikasih PR, manfaat yang pertama adalah searching. Ada buku. Apa yang dimaksud dengan marketing? Oh, kita cari marketing di mana ya? Oh, di halaman ini, posisinya di sini. Oh, marketing. Mengingat, oh ternyata ada di halaman ini. Buku siapa? Itu. Jadi searching. Yang kedua, selecting. Ada proses memilih. Selecting itu memilih. Ingat, searching dan selecting itu akan terpampang di kepala kita. Akan ingat terus. Jadi kalau Anda ikut tes PNS, perasaan dulu saya pernah nemu deh di buku ini. Jadi lolos tuh PNS-nya. Jadi ingat, syarat untuk jadi PNS bukan ijazah, tetapi Anda lolos tes. Lolos tes. Syarat untuk masuk perguruan tinggi, ya benar sih ijazah pintu masuk doang. Tetapi untuk bisa duduk di perguruan tinggi tersebut, lolos tes dulu. Gitu. Tes 1, tes 2, tes 3. Syarat untuk masuk ke BUMN, lolos tes juga. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga, tentu saja, writing, menulis. Oh, bertemu dengan salah satu huruf. Ingat, oh bertemu dengan salah satu huruf.
Proses memindahkan dari buku ke kertas itu adalah proses memorizing, mengingat. Someday, pada saat Anda dites apapun, suatu saat Anda akan, oh perasaan pernah nih saya baca, perasaan pernah nih saya nemu, perasaan pernah nih saya milih-milih kata ini, sehingga Anda bisa lolos tes. Saya pernah ikut IELTS, terpaksa saya harus membaca buku, terpaksa juga saya harus menulis, terpaksa juga saya harus dengerin video berjam-jam. Kenapa? Karena waktu itu saya membayar 1.600 Hong Kong dolar. Mahal sekali. Kalau saya tidak pergunakan kesempatan ini, lewat itu. Sayang. Semakin si lembaga IELTS itu ngasih tugas semakin banyak, saya semakin beruntung. Kenapa? Karena ilmu yang masuk ke kepala saya semakin banyak. Karena saya nggak dapat sertifikat. Oh, sertifikat IELTS itu mau skornya 1, 2, 3 tetap dikasih. Cuman kan yang penting skornya di atas 6,5 misalkan. Untuk masuk ke perguruan tinggi di Hong Kong University, kalau nggak salah 6.5 IELTS-nya. Semua orang bisa dapat sertifikat, bisa. Tetapi yang 6,5 dan orang Indonesia mungkin jarang gitu. Gimana caranya supaya dapat? Oh, orangnya harus rajin mengerjakan PR, harus mengulang-ulang ujian. Gagal di IELTS 1, ujian lagi, begitu seterusnya. Jadi kalau ada kesempatan di mana kita bisa mengulang ujian, ikut. Nih ya, ujian pertama nilainya 3. Oh, kalau ada perbaikan, oh siapa tahu jadi 4. Oh, kalau ada perbaikan, ikut. Siapa tahu jadi 5. Semakin sering ujian, semakin banyak ilmu yang masuk kepala kita, semakin kita kompeten. Kemampuan Anda itu bukan terlahir dari nenek moyang, tidak, tetapi itu bisa dibentuk dan Anda butuh sekolah untuk membentuk itu. Anak saya masuk boarding school dan itu tidak murah. Ada yang 1,8 per bulan, ada yang 2 juta. Mahal, Pak? Ya, karena saya menghargai sekolah itu, karena sekolah itu punya rahasia untuk memasukkan pengetahuan ke dalam kepala anak saya gitu. Ya jelas, kenapa? Karena servisnya lebih banyak. Boarding school yang nginap di sana. Ya belajarnya 24 jam gitu. Bangun jam 3, kemudian belajar. Ya istirahat, terus belajar lagi, belajar. Ya kan porsi ketemu gurunya lebih banyak. Semakin banyak dia dibebani, semakin banyak ilmu yang bisa didapat. Ya. Jadi itu konsepnya. Apa yang saya keluarkan? Yang saya keluarkan uang itu untuk apa? Untuk proses. Bukan untuk ijazah, tetapi untuk proses. Yang kita beli adalah proses. Karena sekolah punya rahasia bagaimana memasukkan ilmu itu ke dalam kepala kita. Nah, rahasianya tergantung sekolahnya di mana. Demikian motivasi yang saya berikan, tetap semangat. Semangat dan nikmati Anda menjalani proses. Nikmati mengerjakan PR, nikmati ujian. Kalau ada kesempatan ikut ujian susulan, ikut ujian. Semakin sering ujian, semakin nempel, semakin banyak ilmu. Ingat, ilmu bukan hanya untuk lulus tes. Tapi pada saat kita menuntut ilmu, kita dapat pahala. Karena kan malaikat juga senang kepada para penuntut ilmu. Manfaatnya lebih banyak, dunia dan akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.